Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Syifa Aulia Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan primer, sekunder, dan tersier overdosis dengan dosen pengampu Ibu Erna Sapariah, Magister Keperawatan PhD dalam mata kuliah keperawatan kritis. Berbicara mengenai overdosis, apa sih itu overdosis? Overdosis atau kelebihan dosis terjadi akibat tubuh mengalami keracunan akibat obat. Overdosis sering terjadi bila menggunakan narkoba dalam jumlah banyak dengan rentang waktu yang singkat. Biasanya digunakan secara bersamaan antara putau, pil, heroin digunakan bersama alkohol, atau menelan obat tidur seperti golongan barbiturat, luminal, atau obat penenang seperti Valium, Xanax, Mogadon, atau BK. Selanjutnya kita membahas mengenai apa sih penyebab dari overdosis. Nah, yang pertama yaitu tidak disengaja atau aksidental, dan yang kedua yaitu disengaja intensional. Nah, yang tidak disengaja ini yaitu konsumsi lebih dari satu obat dalam jumlah atau waktu yang salah tanpa menyadari bahwa hal tersebut berbahaya. Yang kedua yaitu disengaja, yaitu sengaja mengkonsumsi obat melebihi dosis atau menggabungkan berbagai kandungan obat dalam sekali minum. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat penyebab dari overdosis. Nah, yang pertama yaitu jamu-jamuan. Kenapa sih jamu-jamuan bisa menyebabkan overdosis? Dikarenakan banyak jamu mengandung bahan aktif dalam dosis tinggi dapat menjadi toksik bagi tubuh. Beberapa jamu mengandung alkaloid atau senyawa hepatotoksik yang dapat membahayakan hati dan ginjal. Jamu tidak selalu memiliki takaran dosis yang jelas sehingga mudah terjadi konsumsi berlebihan. Yang kedua yaitu alkohol. Alkohol bekerja sebagai depresan dan dosis tinggi dapat menekan fungsi otak yang mengontrol pernapasan dan detak jantung. Yang ketiga yaitu obat-obatan. Obat seperti paracetamol, opioid, atau benzodiazepin memiliki dosis aman yang sempit, sehingga konsumsi sedikit di atas anjuran dapat menjadi berbahaya. Selanjutnya yaitu racun serangga. Racun serangga seperti organofosfat atau piretroid bekerja dengan mengganggu sistem saraf serangga, tetapi juga sangat toksik bagi manusia dalam dosis besar. Racun dapat masuk ke tubuh melalui kulit, inhalasi, atau konsumsi langsung, dan dengan cepat mempengaruhi sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu inhalasi. Inhalasi asma dapat menyebabkan overdosis ketika obat inhaler digunakan berlebihan atau tidak sesuai anjuran. Hal ini terjadi karena kandungan aktif dalam inhaler terutama beta-2 agnosis seperti salbutamol dapat mempengaruhi tubuh secara sistemik jika dosisnya terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu obat-obatan yang menyebabkan overdosis. Yang pertama yaitu opioid seperti morfin, fentanyl, oksikodon, dan heroin. Alasannya yaitu opioid dapat menekan sistem saraf pusat menyebabkan gagal napas. Overdosis sering terjadi karena kesalahan dosis atau penggunaan bersama alkohol atau obat penenang. Selanjutnya yaitu paracetamol seperti acetaminophen. Alasannya yaitu dosis dapat merusak hati atau liver. Paracetamol sering digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit, tetapi overdosis terjadi karena batas toksitasnya cukup rendah dibandingkan dosis terapeutiknya. Selanjutnya yaitu benzodiazepin seperti diazepam, lorazepam, alprazolam. Alasannya yaitu obat ini digunakan untuk mengatasi kecemasan atau insomnia. Overdosis terjadi karena efek penekanan pada sistem saraf pusat, terutama jika dikombinasikan dengan alkohol atau opioid. Selanjutnya yaitu barbiturat, adalah obat yang bekerja sebagai depresan sistem saraf pusat dan sering digunakan untuk mengobati insomnia, kejang, atau sebagai obat penenang sebelum operasi. Overdosis atau OD, barbiturat terjadi ketika obat ini dikonsumsi dalam dosis yang terlalu tinggi, sehingga efek depresannya menjadi berlebihan dan menyebabkan gangguan fungsi vital tubuh. Selanjutnya yaitu obat antidepresan. Alasannya yaitu dalam dosis tinggi obat ini dapat menyebabkan gangguan irama jantung, kejang, atau keracunan sistem saraf. Dan yang terakhir yaitu stimulan seperti amfetamin, kokain, metamfetamin. Alasannya yaitu dalam dosis tinggi obat ini dapat menyebabkan hiperaktivitas pada sistem saraf, hipertensi, stroke, atau serangan jantung. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai gejala dari overdosis. Yang pertama yaitu keracunan ringan.
Nah, seperti anoreksia. Nah, anoreksia ini adalah gangguan makan yang diakibatkan oleh penurunan berat badan secara drastis. Selanjutnya yaitu nyeri kepala, rasa lemah, rasa takut, tremor pada lidah, tremor pada mata, dan pupilmiosis. Nah, pupilmiosis ini adalah kondisi ketika pupil mata mengecil secara tidak normal dan terus-menerus sehingga ukurannya tetap kecil meskipun cahaya berubah. Selanjutnya yaitu keracunan sedang. Seperti nausea. Nausea ini adalah perasaan ingin muntah yang dapat disertai dengan ketidaknyamanan di perut atau belakang tenggorokan. Selanjutnya yaitu muntah-muntah, kejang, kram perut, hipersaliva atau keluarnya air liur secara berlebihan, hiperhidrosis atau mengeluarkan keringat secara berlebihan, fasikulasi otot atau kontraksi dan relaksasi otot yang terjadi secara spontan dan tidak disengaja. Dan yang terakhir yaitu bradikardi, yaitu ketika detak jantung lebih lambat dari normal, yaitu di bawah 60 kali per menit pada orang dewasa. Selanjutnya yaitu keracunan berat, seperti diare. Pupil pipoin atau miosis adalah kondisi ketika pupil mata tampak lebih kecil dari biasanya, terlepas dari perubahan pencahayaan. Selanjutnya yaitu reaksi cahaya negatif, sesak napas, sianosis atau kebiruan, edema paru, inkontinensia urin dan feses, koma, blokade jantung, dan akhirnya meninggal. Selanjutnya yaitu komplikasi overdosis. Yang pertama yaitu gagal ginjal. Obat atau racun yang terlalu banyak masuk ke dalam tubuh dapat merusak nefron, unit penyaring dalam ginjal. Yang kedua yaitu kerusakan hati. Zat toksik atau metabolisnya menyerang sel-sel hati, menyebabkan nekrosis, hepatosis, kematian sel hati. Paracetamol misalnya menghasilkan metabolik toksik dalam jumlah besar pada overdosis, melebihi kapasitas detoksifikasi tubuh sehingga merusak hati. Selanjutnya yaitu gangguan pencernaan. Zat kimia yang keras dapat merusak mukosa lambung atau usus, menyebabkan iritasi, ulkus, atau pendarahan gastrointestinal. Aspirin dan obat antiinflamasi non-steroid dapat menyebabkan erosi lambung jika dikonsumsi dalam dosis besar. Selanjutnya yaitu gangguan pernafasan. Penekanan sistem saraf pusat, zat seperti opioid misalnya morfin, heroin, atau benzodiazepin menekan sistem pusat pernapasan di otak sehingga pernapasan melambat atau berhenti. Selanjutnya kita masuk pada pencegahan primer. Apa sih pencegahan primer? Pencegahan primer adalah mencegah penyakit sebelum terjadi. Upaya untuk melakukan pencegahan primer meliputi penyuluhan kesehatan kepada masyarakat luas melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya tentang cara penggunaan obat, pengkonsumsian obat, dan untuk mengontrol tanggal kadaluarsa sebelum konsumsi obat. Untuk penggunaan obat, sebaiknya selalu gunakan obat yang telah memiliki nomor pendaftaran dari Badan POM. Kemudian, baca aturan pakai pada label atau etiket setiap akan menggunakan. Bila belum paham, tanyakan pada apoteker atau petugas apotek terdekat. Selanjutnya yaitu pencegahan sekunder. Apa sih itu pencegahan sekunder? Pencegahan sekunder yaitu mendeteksi dan mengintervensi penyakit sedini mungkin untuk mencegah perkembangan lebih lanjut atau komplikasi. Yang pertama, jika ada orang yang mengalami overdosis, segera menghubungi ambulans. Sambil menunggu ambulans, cek denyut nadi, pola napas, dan saluran pernafasan. Selanjutnya yaitu menyarankan penderita untuk muntah. Penderita overdosis atau OD kadang disarankan untuk muntah agar zat beracun yang tertelan dapat dikeluarkan dari lambung sebelum terserap lebih lanjut ke dalam tubuh. Namun, ini hanya berlaku dalam situasi tertentu, seperti jika zat tersebut tidak korosif atau cepat diserap. Dan jika penderita sadar, langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak toksik, tetapi harus dilakukan dengan arahan medis karena ada risiko komplikasi seperti aspirasi atau kerusakan saluran cerna.
Selanjutnya yaitu gunakan APD lalu bersihkan jalan napas seperti tenggorokan dan mulut orang tersebut dari muntah. Posisikan penderita ke sebelah kiri untuk mencegah komplikasi serius seperti aspirasi atau masuknya muntahan atau cairan ke saluran pernafasan. Berikan minuman untuk menetralisir racun seperti cuka, susu, dan jus lemon. Jangan berikan makanan atau minuman apapun kepada penderita jika penderita tidak sadar, karena dapat menyebabkan risiko tersedak atau aspirasi. Cairan atau benda masuk ke saluran pernapasan yang dapat memblokir jalan napas dan mengancam nyawa. Dalam kondisi tidak sadar, refleks menelan atau batuk penderita tidak berfungsi dengan baik, sehingga apapun yang dimasukkan ke mulut dapat memperburuk keadaan. Selanjutnya yaitu pencegahan tersier. Apa sih itu pencegahan tersier? Yaitu mengurangi dampak atau komplikasi dari penyakit yang sudah ada. Keracunan merupakan penyakit yang dapat dicegah. Orang dewasa yang terpapar racun karena kecelakaan harus mentaati instruksi penggunaan obat dan bahan kimia yang aman, sesuai yang tertera pada labelnya. Penderita yang menurun kesadarannya harus dibantu dalam meminum obatnya. Kesalahan dosis obat oleh petugas kesehatan membutuhkan pendidikan khusus bagi mereka. Penderita harus diingatkan untuk menghindari lingkungan yang terpapar bahan kimia penyebab keracunan. Departemen Kesehatan dan instansi terkait juga harus diberi laporan bila terjadi keracunan di lingkungan tertentu atau tempat kerja. Rehabilitasi pasca OD, program rehabilitasi untuk mencegah kekambuhan, dukungan psikososial untuk membantu individu mengatasi kecanduan, penanganan cedera organ akibat overdosis seperti kerusakan hati pada overdosis paracetamol, pemulihan yang mencakup dukungan psikologis, konseling keluarga, dan terapi kognitif. Jadi kesimpulannya adalah, obat apapun termasuk yang beresiko menyebabkan overdosis dapat digunakan dengan aman, selama sesuai dosis yang dianjurkan. Banyak obat yang digunakan di rumah sakit seperti opioid, inhaler, atau bahkan obat keras lainnya. Memberikan manfaat besar jika diberikan dengan takaran yang tepat dan pengawasan medis. Namun, penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai aturan dapat mengubah manfaat menjadi bahaya. Intinya, gunakan obat dengan bijak dan sesuai petunjuk, karena yang berlebihan selalu berujung buruk. Saya Putri Syifa, terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.